وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini kita bisa memanfaatkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan waktu luang dan kesehatan sehingga kita pun memanfaatkan nikmat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan al-wajibat, yakni perkara-perkara yang diwajibkan untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Naam, yakni kita sudah masuk pada pembahasan seputar puasa, ya. Dan kalau saya tidak salah, terakhir kita membahas hadis-hadis yang lemah dan palsu yang berhubungan dengan puasa, mau itu puasa Ramadan maupun puasa selainnya. Karena di dalam Islam, di dalam syariat Islam, kita tidak cuma mengenal puasa Ramadan, ya. Namun di sana masih ada puasa-puasa juga hukumnya wajib selain puasa Ramadan. Puasa apa itu? Wajib, kafarah atau puasa qada, ya, mengganti puasa. Ini wajib hukumnya. Atau puasa nazar. Nazar itu wajib juga. Jadi bukan cuma puasa Ramadan yang wajib, namun ada beberapa puasa yang juga diwajibkan. Sama ketika seorang mengganti puasa, taruhlah dia punya utang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengganti di luar bulan Ramadan. Ingat, kalau mengganti puasa namanya puasa qada, dan puasa qada tidak boleh digugurkan karena dia puasa wajib. Beda kalau puasa sunnah, ada undangan makan, ikut makan. Saya ulangi kembali, Pak. Ini sering orang terlalu bebas memaknai hadis. Katanya kalau kita diundang makan, maka sekalipun kita berpuasa, maka disunnahkan untuk berbuka puasa. Siapa yang bilang, Pak? Nah, yang disunnahkan berbuka puasa itu bagi sahibul hajah atau sahibul bait, yang punya acara. Disunnahkan baginya tidak berpuasa. Tapi kita yang diundang ikut acara, kan bukan jadi diundang makan, tapi diundang datang. Nah, karena kita datang itu sama dengan apa? Mendoakan dia. Tujuannya kita datang itu mendoakan, bukan makan. Nah, sunnah, ada undangan lagi. Setiap ada undangan, sunnah buka puasa. Nah, Allahul musta'an. Makanya perlu kita memahami dalil dengan baik, ya. Kemudian kita kembali ke pembahasan tadi, kalau puasa qada tidak boleh digugurkan, kecuali memang penggugur puasa seperti sakit, atau yang sejenisnya. Kemudian nazar juga wajib. Saya kalau sehat ini, saya mau puasa 3 hari. Allah takdirkan dia sehat, maka wajib baginya untuk berpuasa 3 hari. Wajib, berdosa kalau tidak ditunaikan. Nah, dan hukumnya
nazar itu makruh, Pak. Hukum nazar makruh, terlarang. Karena tidak terlahir nazar kecuali orang bakhil, orang pelit. Kenapa dikatakan orang pelit? Karena dia ingin beribadah kalau dikasih bagiannya juga. Orang beribadah itu Pak harus ikhlas, tanpa ada embel-embel. Saya kalau sehat ini, saya kalau lulus ini, saya kalau begini puasa. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, maka langsung berdoa saja, ya Allah, saya ingin berpuasa, atau ya Allah, saya ingin lulus ini, ya Allah, mudahkan, ya Allah, sembuhkan saya. Langsung saja, tidak usah bernazar, ya. Karena kalau kita minta doa sama Allah itu lebih baik, tanpa perlu apa, embel-embel ini dan itu. Nah, dan ingat, nazar tidak merubah hakikat yang kita inginkan. Jangan kita berpikir, kalau saya bernazar ini pasti Allah akan kabulkan. Tidak bisa merubah. Mau kita berpuasa, bernazar puasa selamanya, tidak akan merubah juga hakikat yang kita inginkan. Tidak mempercepat dan tidak mengundur juga. Makanya tidak perlu dilakukan. Dan hukum asalnya dia merupakan makruh, terlarang, bukan haram, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas, ya, beberapa di antara hadis-hadis yang lemah dan palsu yang populer, ya, di bulan puasa. Nah, entah itu puasa Ramadan maupun selainnya. Ingat, jangan sampai kita, Bapak Ibu sekalian, berdusta atas nama Nabi SAW. Makanya penting untuk kita ingatkan terus. Jangan sekali-kali kita gampang mengucapkan, memvonis ini hadis Nabi kalau kita tidak tahu sebab muasalnya. Jangan mudah mengatakan berkata Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan. Jangan berani-berani, Pak, kalau kita tidak tahu betul itu dari Nabi SAW. Karena Nabi mengancam orang-orang yang suka menyampaikan hadis. Nabi katakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Nah, kita juga kalau dengar, jangan juga langsung mengkonsumsi. Seperti kemarin orang bertanya sama saya, Ustaz, katanya orang pakai sorban sholat 70 kali lebih utama daripada orang sholat tidak pakai sorban. Saya bilang, siapa yang riwayatkan itu? Saya tidak tahu juga, Ustaz. Ada Ustaz kemarin baca buku di mimbar setelah sholat asar, katanya langsung naik mimbar baca bukunya, buku andalannya. Bersabda Nabi SAW keutamaan memakai serban 70 kali derajatnya lebih utama daripada tidak pakai serban. Saya bilang itu hadis palsu, hadis yang palsu. Nah, kenapa? Bukan karena memang jawabannya, Pak. Yang kita bilang, karena memang tidak ilmiah itu. Kalau kita mau berbicara tentang keilmiahan hadis, orang yang mengatakan, membawakan hadis itu wajib mendatangkan bukti bahwa ini hadis yang sahih. Dan itu diriwayatkan oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama, dikritiki oleh para ulama hadis, hadis yang palsu. Artinya Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Walaupun secara kenyataan benar, Pak, tapi jangan kita katakan Nabi bersabda. Seperti yang saya ingatkan kemarin, sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Jangan katakan ini Nabi yang mengatakan. Walaupun secara ilmiah kenyataan memang betul orang puasa itu sehat. Apa yang kita koreksi di sini, permasalahkan? Yang kita permasalahkan kalau sampai ini dikatakan Nabi yang mengatakan. Ini yang kita koreksi. Nabi tidak pernah ngomong seperti itu, Pak. Walaupun kenyataannya memang begitu.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamanya di bulan Ramadan, saya ulang kembali, mungkin kita sering mendengarkan ya adanya hadis yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, di mana katanya kalau masuk bulan Ramadan itu amalan sunnah seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalau kita kerjakan amalan wajib sama dengan mengerjakan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Ini hadis juga sering dibawakan oleh manusia-manusia, ya. Akan tetapi hadis ini hadis yang lemah. Ya, ini hadisnya satu teks dengan hadis Ramadan terbagi menjadi 3. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu bagi 3 katanya. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka. Ini satu teks. Hadisnya lemah. Nah, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini. Jadi hadis ini hadis yang lemah dan tidak boleh kita mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah sebutkan di antara hadis yang palsu, yakni tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya tidur terus, tidak pernah bangun-bangun. Ya. Seperti hadis, "Lau ya'lamul ibad fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna Ramadan sanah kullaha." Sekiranya seandainya seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap seluruh bulan itu bulan Ramadan. Ini hadis juga hadis yang bukan lemah tapi maudhu, palsu. Nah, tapi sering dibawakan di bulan-bulan Ramadan. Kemudian berikutnya di antara hadis ya yang kami akan sebutkan, yakni meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya. Katanya ini di antara ya pembatal, bahkan dikatakan pembatal keislaman. Sering disengaja ditinggalkan, ini batal. Nah, ini juga hadis yang palsu. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengancam seperti itu. Memang ada hadis yang mengatakan orang yang berpuasa tidak meninggalkan puasa itu terhitung sebagai dosa besar. Memang betul, Pak. Dan tidak ada gantinya. Orang kalau sengaja meninggalkan maka tidak diganti puasanya. Sengaja meninggalkan maka tidak diganti puasanya. Sebab sengaja. Beda kalau tidak sengaja meninggalkan. Tidak sengaja itu seperti orang sakit atau dia safar dan seterusnya. Maka orang seperti ini boleh mengganti, mengqadha puasanya. Naam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan kebaikan di dalamnya, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan betul-betul ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan atau poin yang terakhir dari rukun Islam. Apa itu? Sudah puasa? Haji. Haji ini termasuk di antara amalan yang mengumpulkan begitu banyak di dalamnya, Pak. Ibadah harta, ibadah hati, dan ibadah jasad. Makanya pahalanya dia tidak disebutkan. Laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada pahalanya haji, Pak, kecuali surga. Tapi haji mabrur, bukan songkok haji yang kita beli. Ya, karena banyak orang pergi haji, naudzubillahi min dzalik. Ya, cuma mau pergi beli songkok haji. Ya,
cuma mau juga disebut Pak Haji, Mak Haji. Bahkan kalau tidak dipanggil Pak Haji, tidak datang ya, tidak datang. Coba diundang, lupa H depan namanya, tidak akan datang dia, Pak. Kenapa? Saya jauh-jauh datang sampai sana, capek-capek ke, tidak sopan. Tidak sopan. Hati-hati, Pak. Ingat, haji itu merupakan rukun Islam, bukan titel. Apa bedanya, Pak, dengan sholat? Maunya kalau kita sudah sholat juga dipanggil Ki, Pak sholat Abu Wakilah, mau Ki begitu, Pak? Kenapa cuma haji saja? Pak zakat, Pak zakat Pak zakat Abdullah umpamanya namanya. Pak sholat Pak zakat Abu Wakilah. Tidak perlu, Pak. Bahkan lebih utama kita dipanggil dengan nama kita. Ini lebih utama, bisa lebih menjaga keikhlasan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak orang yang haji, Pak. Bahkan lebih dari 1-2 kali, Pak. Namun tidak mau dipanggil haji. Kenapa begitu? Menjaga keikhlasan. Kita jaga saja keikhlasan, tapi belum tentu diterima. Apalagi kalau memang ada niat-niat sum'ah di dalamnya. Tapi tidak apa-apa juga kalau kita mau dipanggil haji. Ada yang panggil Pak Haji, nggak apa-apa juga, bukan haram. Tapi sebaiknya kalau bisa jangan dipanggil Pak Haji, karena bukan ini tujuannya kita pergi haji, Pak. Kita pergi haji untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, undangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, haji itu wajib. Haji wajib. Kalau umrah wajib juga, Pak. Saya belum pernah mendapatkan dalil yang mengatakan umrah itu sunnah. Nggak ada. Yang ada wajib. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah, laksanakanlah haji dan umrah untuk Allah. Ingat, Allah gandengkan. Kalau Allah gandengkan berarti sama hukumnya, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taati ar-rasul. Apa hukumnya taat kepada Allah, Pak? Wajib. Apa hukumnya taat kepada Rasulullah? Sunnah. Sunnah ya? Kalau mau kita taat, kalau tidak apa-apa juga. Bajiki. Nah begitu, Pak. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat apa hukumnya? Wajib. Zakat apa hukumnya? Wajib. Sama. Jadi ketika Allah menggandengkan sesuatu, Nabi menggandengkan sesuatu, selama tidak ada dalil yang menjelaskan, maka kita hukumi sebagai hukum asal, wajib. Makanya umrah itu wajib, Pak. Tapi tidak bisa umrah orang sekarang, Pak. Gara-gara corona. Nah, bukan sebenarnya gara-gara corona, ya. Gara-gara Allah ingin mengingatkan kepada kita peristiwa yang pernah dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Ingat, kemarin saya manasik umrah di asrama haji. Itu sekitar 150 orang, Pak, jamaah Makassar. Saya dipanggil sebagai pemateri atau pembawa manasik ketika itu. Habis manasik umrah, ada berita langsung, Pak, saya dapatkan dari teman di Saudi, adanya larangan untuk masuk di Mekah dan Madinah. Memang betul ada pelarangan bagi mu'tamirin, bagi orang yang ziarah ke Madinah dan orang ingin umroh di Mekah, dilarang. Tapi menyebar juga hoaks, katanya ini tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Tidak ada orang yang tawaf. Siapa bilang? Ini sotain namanya, sotta, ya. Masih banyak orang tawaf, Pak. Yang dilarang itu masuk umroh. Tawaf biar tidak umroh, bisa jadi tawaf. Tawaf itu hukumnya sunnah. Memperbanyak tawaf hukumnya sunnah. Yang dilarang untuk berumroh.
Ini tidak lihat matanya, langsung syuting itu foto apa? Pelataran Ka'bah. Memang dikosongkan pelataran Ka'bah karena banyak alat-alat atau persiapan-persiapan untuk sterilisasi. Menjaga ikhtiar, di antara ikhtiar Pak, usaha. Kan tidak dilarang usaha Pak untuk menjaga kemungkinan adanya virus. Pelataran dikosongkan, tapi kalau sholat dipakai. Orang mau tawaf lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tawaf boleh. Tapi banyak orang sotak sekarang, tanda hari kiamat. Dibuatkan kajian dekatnya hari kiamat. Apa? Sudah tidak ada orang tawaf di Ka'bah. Ini pendusta besar ini. Numpang tenar dengan kejadian ini. Seharusnya kita mengingatkan kaum muslimin bahwa Nabi juga pernah rasakan itu Pak. Tertunda umrah. Kita baik ji, ya pakai pesawat ji pergi. Nabi berhari-hari jalan dari Madinah ke Mekah. Tinggal 20 km Pak sebelum masuk Mekah, ditahan, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jarak Hudaybiyah itu Pak, jaraknya 23 atau 22 km dari pusat kota Mekah. Tinggal beberapa jarak lagi Pak. Bayangkan ini Pak, berhari-hari pakai jalan. Tiba-tiba tinggal 20 km Pak, dicegat, disuruh pulang kembali. Sakit hati enggak Pak? Sakit hati, kecewa. Demikian perasaan para sahabat. Padahal para sahabat ketika itu yang berjumlah 1.300 orang, itu rata-rata notabene-nya Pak orang Mekah. Mau pulang kampung, dilarang. Kalau kita itu mati lebih baik. Tapi ada hikmah di balik dari semua itu. Nabi terima akad dari orang-orang kafir Quraisy. Iya, saya terima. Berapa tahun ditunda Pak umroh? 10 tahun. Berani? 10 tahun Pak ditunda. Ini beberapa hari, alhamdulillah. Ya, sampai menangis-menangis sampai Ustaz, malu-malu ke pulang, sudah mau izin sama tetangga. Makanya kita terlalu cepat izin. Ya, nanti di Mekah baru telepon, alhamdulillah izin Pak, saya di Mekah ini. Kecuali orang kantoran ya, harus izin Pak, tidak boleh ya. Nah, ini Nabi pernah rasakan juga. Jadi sama perasaan kita, sedih juga mereka. Namun ada hikmah di balik dari semua itu Pak. Kalau kita hikmahnya bukan mau Fatu Makkah Pak, tidak. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa apa yang kita rasakan saat ini itu kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dirasakan oleh Nabi dan para sahabat yang tertunda untuk melaksanakan, masuk di kampungnya sendiri Pak, melaksanakan umroh dan haji. Namun qaddarullaha ma syafa'al, Allah memberikan hikmah. 2 tahun setelah hari itu kaum muslimin kuat karena tidak boleh saling serang, tidak boleh saling serang. Orang Mekah lari ke Madinah harus dipulangkan. Orang Madinah lari ke Mekah tidak boleh dipulangkan. Merugikan enggak Pak pihak muslim? Iya, secara zahir. Namun Nabi terima karena Allah yang suruh. Akhirnya kaum muslimin memperkuat pertahanan dakwah, memanfaatkan waktu 10 tahun ini untuk dakwah. Masa aman Pak, tidak boleh saling mengganggu. Nabi berdakwah, setiap ada orang lewat didakwai sama Nabi dan para sahabat. Akhirnya kaum muslimin ketika itu menjadi kuat. 2 tahun kemudian orang-orang kafir Quraisy, salah satu kabilah-kabilah mereka melakukan pelanggaran dan menghancurkan akad di antara mereka. Akhirnya terjadilah Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah. Berapa orang yang datang ketika itu Pak? Fathul Makkah 100.000. Sebelumnya berapa? 1.300. Berapa jumlahnya Pak selama 2 tahun Ji? Berlipat-lipat kali lipat Pak. Memperkuat pertahanan kaum muslimin, hikmahnya. Kemudian Allah merintahkan Fathul Makkah. Mereka masuk mengepung Ka'bah, Pak. Tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan ini diantara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja apa yang kalian anggap baik namun pada hakikatnya tidak baik sebenarnya untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lebih tahu daripada engkau sendiri hakikatnya Pak. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan ya fikih haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua, kemampuan setelah kita bahas ada panggilan haji insyaallah ya. Kalau tidak mau antri, ada jalan Pak.
banyak haji. Ya, yang penting kita mau bayar murah. Sekarang haji, ada haji furoda, harganya ya kecil, mungkin sekitar hampir 300 juta Pak. Tapi tidak menunggu Ki. Kalau ada di bawahnya, enggak kecil itu Pak. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Minta sama Allah, ya Allah. Jujur minta sama Allah Pak. Jangan suka pandang enteng Allah. Dari mana Allah mau kasih saya uang 300 juta? Allahu Akbar. Allah Maha Besar Pak. Tidak ditahu. Ya, yang penting kita bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Apakah Allah mampu? Mampu Allah memberikan rezeki kepada kita? Mampu Allah. Apa yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita perlu apa? Usaha dan keyakinan kepada Allah. Bisa saja tiba-tiba mungkin ada dari pusat pimpinan PLN tahun ini kayaknya kurang anggota haji nih. Pimpinan PLN bilang, kementerian ya pegang ya? Ya, menteri yang pegang ini PLN ya? Atau bagaimana Pak? Nanti tingkatkan naik Kak. Atasannya PLN bilang, fulan. Iya, kenapa? Pergi haji tahun ini. Alhamdulillah. Ya, yang penting kita jujur. Allah akan pertemukan kita dengan niat kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jangankan haji Pak, masuk surga saja bisa Pak. Apalagi kalau pergi haji. Susah mana masuk surga dengan pergi haji? Masuk surga lebih susah Pak. Dibilang gampang masuk surga, susah. Tapi itu mudah bagi Allah kalau kita berusaha, mau berusaha dan jujur dalam niat kita. Allah akan pertemukan insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.